Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Rika Nur Azza Jasin Kusumajati dengan NIM D600203092 dari kelompok 10. Di sini saya izin mempresentasikan untuk masalah mengenai tugas statistika 2. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri dari anggota kelompok, yaitu yang pertama ada Haliza Fairus dengan NIM D600230076, dilanjutkan dengan saya Rika Nur Azza Jasmine Kusumajati dengan NIM D600230092, dilanjutkan yang ketiga yaitu ada Sylvia Mutmainah dengan NIM D600230103, dilanjutkan dengan Faiza Syifa yang terakhir yaitu ada Faiza Syifa Aulia dengan NIM D600230114. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan ANOVA. Yang pertama yaitu ANOVA digunakan untuk melakukan perbandingan rata-rata populasi. Metode ini memungkinkan peneliti menguji hipotesis perbandingan lebih dari 2 kelompok. Untuk menerapkan ANOVA, jenis data yang digunakan atau yang tepat adalah jenis data nominal dan ordinal pada variabel bebasnya dan jenis data interval atau rasio pada variabel terikatnya. Dalam menggunakan ANOVA, ada beberapa asumsi dasar yang harus terpenuhi, yaitu normalitas, di mana normalitas sendiri untuk menguji pengujian selanjutnya, yaitu ada persamaan variasi dan juga ada pengamatan bebas. Selanjutnya yaitu ada pengertian mengenai MANOVA, di mana MANOVA atau multivariat ANOVA merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan banyak kriteria atau faktor, sehingga MANOVA melibatkan 2 atau lebih variabel terikat yang bersifat metrik. Asumsi yang digunakan pada MANOVA sedikit berbeda dengan ANOVA, yang mana ada asumsi normalitas, multivariat, dan asumsi kesamaan matriks kovarian populasi. Pada MANOVA, pengamatan pada variabel terikat diasumsikan secara bersamaan mengikuti distribusi normal multivariat pada setiap kelompok. Sedangkan untuk menguji asumsi kesamaan matriks kovarian populasi dapat menggunakan uji box. Perkenalkan, saya Sylvia Mutmainah. Di sini saya akan membacakan tujuan dari MANOVA. Yang pertama, mengurangi kesalahan tipe 1 dengan menguji beberapa variabel dependen. Sekaligus, MANOVA membantu mengurangi kemungkinan kesalahan tipe 1 dibandingkan dengan melakukan ANOVA terpisah untuk setiap variabel dependen. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Menggunakan MANOVA untuk analisis multivariat lebih efisien dan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh daripada melakukan analisis univariat pada setiap variabel dependen secara terpisah. Yang ketiga, menganalisis interaksi antara grup dan variabel dependen. MANOVA juga dapat digunakan untuk melihat interaksi antara grup yang berbeda dan variabel dependen yang diuji. Kelebihan MANOVA sendiri yaitu salah satu kelebihannya adalah kemampuannya menganalisis lebih dari satu variabel dependen secara simultan, sehingga memberikan hasil yang lebih komprehensif dibandingkan ANOVA. MANOVA juga mempertimbangkan hubungan atau korelasi antar variabel dependen, yang membantu mendeteksi efek multivariat yang tidak teridentifikasi dalam analisis univariat. Selain itu, teknik ini mengurangi resiko error tipe 1 yang sering terjadi ketika variabel dependen diuji secara terpisah. Statistik multivariat seperti Wilks, Lambda, dan Pillay-Straits juga memberikan wawasan lebih mendalam tentang pola hubungan antar variabel dalam kaitannya dengan variabel independen. Kekurangan MANOVA sendiri yaitu teknik ini memiliki asumsi yang lebih kompleks dibandingkan ANOVA, seperti multivariate normality dan homogeneity of covariance matrix. Jika asumsi ini dilanggar, hasil analisis dapat menjadi tidak valid. Selain itu, MANOVA sangat sensitif terhadap outlier, membutuhkan ukuran sampel yang lebih besar dan hasilnya lebih sulit diinterpretasikan, terutama ketika efek signifikan ditemukan. MANOVA juga kurang bermanfaat jika variabel dependen tidak berkorelasi, karena hubungan antara variabel dependen menjadi salah satu prinsip utama dari analisis ini. Oleh karena itu, meskipun MANOVA menawarkan keunggulan yang signifikan, penggunaannya harus didasarkan pada pertimbangan matang terhadap tujuan penelitian, karakteristik data, dan kemampuan untuk memenuhi asumsi yang diperlukan. Saya Haliza Fairus Andinarista dengan NIM D600230076. Nah, selanjutnya kasus 1. Dalam produksi suatu material tertentu terdapat 3 variabel utama yang menjadi perhatian. Nah, yang pertama, operator atau A, terdiri dari 3 operator. Yang kedua, katalis B, katalis yang digunakan dalam eksperimen atau 3 jenis katalis. Nah, yang ketiga, waktu pencucian atau C, waktu pencucian produk setelah proses pendinginan, 15 menit dan 20 menit. Tujuan dari eksperimen ini adalah untuk mengetahui apakah ada interaksi signifikan antara ketiga faktor tersebut terhadap hasil produksi material dengan menggunakan analisis varian atau ANOVA.
seperti pada contoh gambar yang tertera di samping. Faktor kasus 1. 1. Faktor A operator variabel dengan 3 level, operator 1, 2, dan 3. Yang kedua, faktor B katalis variabel dengan 3 level, katalis 1, 2, dan 3. Nah, yang ketiga, faktor C atau waktu pencucian variabel dengan 2 level, 15 menit dan 20 menit. Solusi dari kasus 1 yaitu efek utama atau main effect. Operator A signifikan, p-value sama dengan 0,0001. Katalis B signifikan, p-value sama dengan 0,0010. Waktu pencucian C tidak signifikan, p-value sama dengan 0,2814. Interaksi dua faktor, AB operator dengan katalis, tidak signifikan, p-value 0,1172. Nah, yang kedua AC operator waktu pencucian, tidak signifikan, p-value 0,1686. Yang ketiga BC katalis dengan waktu pencucian, signifikan marginal, p-value 0,06. Analisis dari kasus 1. Operator dan katalis memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil. Oleh karena itu, pemilihan operator dan katalis yang tepat sangat penting. Waktu pencucian tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil produksi material. Tidak ada interaksi signifikan antara faktor AB dan AC. Namun, interaksi antara katalis B dan waktu pencucian C memiliki nilai p-value marginal 0,0610. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi ini mendekati signifikan pada tingkat alfa sama dengan 0,05, sehingga perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Faktor operator A dan katalis B adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap hasil. Waktu pencucian C mungkin dapat diabaikan karena tidak signifikan secara statistik, tetapi interaksinya dengan katalis BC dapat memberikan wawasan tambahan untuk studi lebih lanjut. Kemudian kasus 2. Seorang engineer proses sedang bereksperimen untuk memahami pengaruh 3 faktor terhadap deviasi ketinggian isi botol dalam proses pengisian soft drink. Ketiga faktor tersebut adalah 1. Persentase karbonat A dengan 3 level, yaitu 10%, 12%, dan 14%. Yang kedua, tekanan B dengan 2 level, yaitu 25 PSI dan 30 PSI. Yang ketiga, kecepatan lini produksi C dengan 2 level, 200 BPM dan 300 BPM. Tujuan eksperimen adalah untuk mengidentifikasi kombinasi level faktor yang meminimalkan deviasi ketinggian isi botol dari nilai yang diterapkan, seperti pada gambar yang tertera di samping. Lalu untuk selanjutnya ada faktor kasus 2. Faktor utamanya yang pertama, persentase karbonat atau A bervariasi pada 10%, 12%, dan 14%. Yang kedua, tekanan atau B bervariasi pada 25 PSI dan 30 PSI. Yang ketiga, kecepatan lini produksi atau C bervariasi pada 200 BPM dan 300 BPM. Lalu interaksi antar faktor. Yang pertama, interaksi AB, kombinasi antar karbonat dan tekanan. Yang kedua, interaksi AC, kombinasi antar karbonat dan kecepatan. Yang ketiga, interaksi BC, kombinasi antar tekanan dan kecepatan. Dan yang keempat, interaksi ABC, kombinasi ketiga faktor. Lalu solusi kasus 2, yang pertama melakukan percobaan dengan jumlah replikasi minimal 2 kali untuk setiap kombinasi level faktor. Yang kedua, menghitung deviasi ketinggian isi botol sebagai respon atau output. Yang ketiga, menggunakan tabel ANOVA untuk menganalisis pengaruh masing-masing faktor dan interaksinya. Yang keempat, menghitung sum of square atau SS untuk masing-masing faktor, interaksi, dan error berdasarkan rumus yang telah dijelaskan. SSA, SSB, SSC, SSAB, SSAC, SSBC, SSABC, dan SSE. Lalu analisis kasus 2. Hasil data percobaan. Dari percobaan, deviasi ketinggian isi botol diukur berdasarkan kombinasi 3 faktor, yaitu persentase karbonat atau A, tekanan B, dan kecepatan lini produksi yaitu C. Hasilnya menunjukkan variasi deviasi pada setiap kombinasi yang mencerminkan adanya pengaruh dari faktor-faktor tersebut, baik secara individu maupun melalui interaksinya. Menghitung total sum of square atau SST, subtotal sum of square atau SS subtotal, dan sum of square error atau SSI, menganalisis derajat bebas atau DF untuk masing-masing faktor. Menyusun tabel ANOVA untuk mengidentifikasi signifikansi faktor dan interaksi. Faktor atau kombinasi faktor mana yang secara signifikan mempengaruhi deviasi ketinggian isi botol. Untuk kesimpulannya, yaitu ANOVA dan MANOVA digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antar kelompok.
ANOVA berfokus pada satu variabel dependen untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelompok. Sementara itu, ANOVA menguji beberapa variabel dependen sekaligus untuk melihat perbedaan signifikan dalam pola antar kelompok. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.